see? Before. She marks you first, then she kills you? Film dimulai dengan adegan yang menampilkan sebuah catatan yang mengungkap fakta mengejutkan bahwa lebih dari 40% penduduk di seluruh dunia terperangkap dalam kelumpuhan tidur yang misterius. Bahkan yang lebih mengejutkan lagi, 2/3 dari mereka telah menjadi korban dari serangan iblis jahat yang memasuki alam tidur mereka, mengubah mimpi mereka menjadi mimpi buruk yang tidak bisa mereka hindari. Scene kemudian berpindah dengan memperlihatkan seorang anak kecil bernama Sophie yang tengah tertidur lelap di kamarnya. Tiba-tiba Sophie terbangun setelah mendengar adanya suara kebisingan dari arah kamar orang tuanya. Secara perlahan Sophie pergi ke arah kamar orang tuanya dan terkejut melihat ayahnya yang bernama Matthew meninggal secara misterius. Mommy? Ibunya yang bernama Helena seketika berteriak histeris melihat kematian Matthew secara mendadak. Helena meminta Sophie untuk tidak melihat ke arah ayahnya, berusaha melindungi anaknya dari pemandangan yang mengerikan tersebut. Seorang detektif bernama Mike akan ditugaskan untuk melakukan investigasi terkait kematian Matthew. Mike sudah mencoba menginterogasi Helena untuk mengetahui penyebab kematian Matthew, namun Helena hanya diam saja dan tidak mau berbicara sepatah kata pun. Bahkan tak hanya Helena, Sophie juga tidak mau berbicara dan sepertinya Sophie masih dalam keadaan syok atas kematian ayahnya. Tidak adanya rekaman CCTV di rumah tersebut, minimnya bukti yang ditemukan dan tidak ada tanda-tanda seseorang yang masuk ke dalam rumah secara paksa, membuat Mike mulai merasa curiga pada Helena yang kemungkinan besar menjadi penyebab utama meninggalnya Matthew. Kecurigaan itu muncul karena saat kematian Matthew, hanya Helena saja yang berada di dekatnya. Akhirnya Mike mengambil keputusan yang berani dengan menetapkan Helena sebagai tersangka utama terkait dugaan bahwa Helena sengaja membunuh Matthew akibat masalah gangguan kejiwaan. Mike kemudian meminta bantuan dari seorang dokter bernama Kate yang memiliki keahlian di bidang psikologi untuk membantunya mengevaluasi kondisi mental Helena. Jika Helena terbukti tidak waras, maka pilihan terbaik adalah menempatkannya di rumah sakit jiwa. Namun jika ternyata Helena masih memiliki akal sehat, Mike akan menghadapkan Helena pada jalur hukum dan dia akan dipenjara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kate seketika merasa syok melihat kematian Matthew yang terlihat sangat mengerikan dengan leher patah dan mata berwarna merah. Tanpa ragu, Kate mulai memotret beberapa bukti dengan kameranya, termasuk coretan-coretan tidak jelas yang terlihat di sekitar tempat kejadian. Mata Kate tertuju pada sebuah tulisan tak khas pada sebuah kertas robek yang Kate sendiri tidak tahu arti dari tulisan tersebut. Kemudian Kate segera pergi ke ruang tamu untuk menanyakan beberapa pertanyaan pada Helena. Tapi Helena tak kunjung mau berbicara pada Kate. Selanjutnya Kate pergi ke lantai atas untuk mencoba berbicara dengan Sophie. Siapa tahu dengan Kate membujuk Sophie, Sophie mau berbicara dengannya. Sophie ternyata sedang bersama dengan kakeknya yang kita sebut saja sebagai Tom. Tom sempat memberikan petunjuk kepada Kate mengenai seorang pria bernama Doggy karena Tom sempat melihat Helena dan Matthew terakhir kali bertemu dengan Doggy. Meskipun Tom sudah memberikan petunjuk penting mengenai Doggy yang kemungkinan terlibat dalam kasus ini, Kate justru meminta Tom untuk keluar sebentar karena ia ingin berbicara dengan Sophie. Mr. Fluffy Jojo. Grandpa is right to be worried. Dengan penuh kelembutan, Kate mencoba mendekati Sophie dan berusaha memahami perasaan Sophie yang trauma atas kematian Matthew. Kate mencoba untuk membujuk Sophie agar mau berbagi cerita tentang apa yang sebenarnya terjadi pada Matthew. Namun kakek Sophie dalam usahanya untuk melindungi cucunya melarang Sophie untuk membuka mulutnya pada Kate karena bisa saja Kate akan membawa Helena pergi dan Sophie tidak akan bisa bertemu dengan ibunya lagi. Sophie yang tidak ingin kehilangan ibunya memilih untuk tetap diam. Kate pun membujuk Sophie dengan berjanji pada Sophie bahwa dia tidak akan memisahkan Sophie dari Helena. Mendengar hal itu, Sophie akhirnya luluh dan mulai menceritakan apa yang dia ketahui pada malam itu. Saat kejadian, Sophie sedang tertidur nyenyak. Namun ia terbangun setelah mendengar suara teriakan dari arah kamar orang tuanya. Ketika mengecek kamar orang tuanya, Sophie terkejut melihat ayahnya yang telah meninggal akibat dibunuh oleh sesosok iblis jahat bernama Mara. Did your mommy have to go away? Promise you won't take mommy away. What did you see? Setelah mendengar perkataan Sophie, Kate pun langsung bertanya pada Helena siapa itu Mara. Namun bukannya memberikan penjelasan, Helena justru berteriak histeris membuat Kate semakin kebingungan. Helena kemudian dibawa ke kantor polisi untuk diinterogasi lebih lanjut.
Kate sendiri yang akan menilai dan menentukan apakah Helena lebih baik dimasukkan ke dalam rumah sakit jiwa atau dimasukkan ke dalam penjara. Ketika Kate bertanya tentang apa yang telah terjadi pada Matthew, akhirnya Helena membuka suara bahwa Matthew telah berselingkuh dengan salah satu muridnya karena kebetulan Matthew adalah seorang guru. Setelah Matthew mengaku tentang perselingkuhan yang dilakukannya, membuat Matthew stres hingga mengalami kesulitan tidur akhir-akhir ini. Akibatnya secara perlahan Matthew kehilangan akal dan kesehatan jiwanya mulai terganggu. Helena yang baru mengetahui perselingkuhan yang dilakukan Matthew menjadi sangat-sangat terpukul. 10 tahun pernikahan mereka hancur begitu saja akibat perselingkuhan yang dilakukan oleh Matthew. Helena pun berniat untuk menceraikan Matthew, tetapi Matthew memohon pada Helena untuk memaafkannya dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya lagi. Helena yang sudah sakit hati tidak bisa memaafkan Matthew. Setiap kali melihat Sophie membuat Helena merasa sangat bersalah kenapa dirinya tidak mau memaafkan Matthew. Kini Matthew telah tiada dan Helena sudah tidak bisa mengulang waktu kembali. Pada malam tewasnya Matthew, Helena yang saat itu sedang tidur mengalami ketindihan yang membuatnya tidak bisa bergerak. Ada sesosok iblis jahat yang dikenal sebagai Mara mulai mendekat ke arah Matthew. Iblis itu perlahan naik ke atas tubuh Matthew dan mencekiknya hingga tewas. Sementara Helena hanya bisa terdiam, tidak bisa melakukan apa-apa. Helena bersumpah bahwa bukan dia orang yang telah membunuh suaminya, melainkan itu adalah iblis Mara. Namun detektif Mike dan beberapa anggota polisi yang memantau percakapan mereka dari balik layar justru menyimpulkan bahwa Helena mengalami gangguan kejiwaan setelah apa yang diperbuat oleh Matthew. Bahkan Mike menganggap Helena adalah pelaku pembunuhan Matthew. Agar kasus cepat terselesaikan, akhirnya Mike meminta Kate untuk segera menandatangani berkas-berkas yang membuktikan jika Helena memang memiliki gangguan kejiwaan. Awalnya Kate tidak mau menandatangani berkas-berkas itu secara terburu-buru karena ia harus mencari tahu kebenaran terkait kematian Matthew. Sekarang Kate dihadapkan pada dua pilihan yang diberikan oleh Mike, yaitu menyimpulkan bahwa Helena gila atau mempercayai cerita Helena tentang kehadiran iblis yang membunuh Matthew. Sebagai seorang dokter, Kate pastinya akan memilih opsi yang masuk akal dan logis daripada mempercayai hal-hal mistis. Dokter cenderung berpikir secara rasional dan tidak mudah percaya pada hal-hal yang tidak dapat dijelaskan dengan sains dan logika. Lagi pula, Kate tidak memiliki bukti yang mendukung tentang kebenaran iblis Mara. Malamnya, Kate pun stres memikirkan langkah apa yang harus diambil. Apakah dia harus menandatangani berkas-berkas yang membuktikan jika Helena gila atau tidak? Jika Kate menandatangani berkas-berkas itu, maka sudah bisa dipastikan Sophie akan berpisah dengan ibunya. Keputusan ini sangatlah berat bagi Kate karena Kate merasa tidak tega untuk memisahkan Sophie dari Helena. Terlebih lagi, Kate telah berjanji pada Sophie untuk tidak memisahkan mereka. Tetapi di sisi lain, Kate juga merasa bertanggung jawab untuk menegakkan kebenaran dalam kasus ini. Setelah sekian lama berpikir, akhirnya Kate terpaksa menandatangani berkas-berkas itu, sehingga keputusan ini membuat Sophie harus berpisah dari ibunya. That is naughty. Mrs. Winsfield, I'm sorry, but time is up. Untuk sementara waktu, Sophie akan dirawat oleh kakeknya yaitu Tom. Kate pun hanya bisa meminta maaf dan merasa sangat bersalah karena tidak bisa menepati janjinya pada Sophie. Malamnya ketika Kate sedang tertidur, tiba-tiba saja dirinya terbangun dan mendapati dirinya mengalami ketindihan. Ini adalah pertama kalinya bagi Kate mengalami ketindihan. Kate pun sempat melihat seorang wanita berada di kejauhan dan setelah wanita itu menghilang, barulah Kate terbangun dalam kondisi normal. Keesokan harinya, Kate terlihat termenung akibat rasa bersalahnya pada Sophie karena gara-gara dirinya, Sophie pun berpisah dari ibunya. Saat tengah termenung, mata Kate tertuju pada selembar kertas yang tergeletak di meja yang sempat dia ambil dari rumah Sophie. Ada semacam robekan di bagian pojok atas. Kate spontan mengambilnya dan dengan hati-hati mencocokkan robekan tersebut dengan gambar-gambar yang sempat dia ambil di rumah Sophie. Kate menyadari bahwa potongan itu cocok dengan salah satu gambar kertas robek yang pernah dia ambil di rumah Sophie. Kate menyatukan potongan kertas tersebut dan menemukan sebuah petunjuk yang mengungkapkan seorang pria bernama Takahashi mengetahui lebih banyak tentang Mara. Di kertas itu juga tertera alamat rumah dari Takahashi. Kemudian Kate segera pergi menuju alamat yang tertera di kertas.
Sesampai di sana, rumah Takashi sangatlah berantakan dan tidak terurus sama sekali. Selain itu, rumah dalam keadaan sepi seperti tidak ada penghuninya. Kate mencoba berkeliling rumah berharap dapat bertemu Takashi, tapi alangkah terkejutnya Kate melihat jasad Takashi yang sudah dalam kondisi membusuk. Dengan cepat, Kate menelpon detektif Mike agar segera dilakukan investigasi terkait kematian Takashi. Dari hasil investigasi, Takashi ternyata bukanlah warga negara Amerika, melainkan dia adalah warga negara Jepang. Mike memberitahu Kate bahwa diperkirakan Takashi telah tewas sekitar seminggu yang lalu. Jika dilihat dengan seksama, Kate berpendapat bahwa ada kemiripan antara luka Takashi dan Matthew. Di sini Mike masih beranggapan jika Helena adalah pelaku yang telah membunuh Takashi dan Matthew, namun tidak dengan Kate yang masih ingin mencari kebenaran tentang kematian mereka. There's no way Helena did this. What twisted up? Oleh sebab itu, Kate bergegas pergi ke rumah sakit jiwa untuk bertanya langsung pada Helena apakah dia mengenal pria bernama Takashi. Selain bertanya tentang Takashi, Kate juga bertanya tentang seorang pria bernama Doggy yang sebelumnya sempat dikatakan oleh Tom. Awalnya Helena hanya diam dan enggan untuk berbicara. Namun begitu Kate mulai menceritakan tentang masa lalu kelamnya perihal ibunya yang juga mengalami gangguan mental, suasana pun mulai berubah. Dahulu saat Kate masih seumuran Sophie, ibunya menderita penyakit skizofrenia dan harus dirawat di rumah sakit jiwa. Setelah menjalani perawatan selama 3 minggu, ibu Kate ditemukan tewas akibat gantung diri di kamarnya. Kejadian yang menewaskan ibunya membuat Kate memutuskan untuk menjadi dokter psikolog dengan harapan dapat membantu orang-orang yang mengalami masalah mental sama seperti yang dialami oleh ibunya. Perlahan-lahan akhirnya Helena mulai terbuka pada Kate dan mau berbicara setelah mendengar cerita Kate. Pada awalnya Helena merasa kasihan melihat kondisi Matthew yang terus-menerus mengalami gangguan tidur dan sering mengalami ketindihan. Tak tega melihat penderitaan Matthew, Helena memutuskan untuk mencari bantuan melalui forum atau grup diskusi online yang berfokus pada orang-orang yang mengalami masalah serupa dengan Matthew, yaitu kesulitan tidur. Setelah sekian lama mencari, Helena akhirnya menemukan satu grup yang dikelola oleh seorang dokter bernama Dr. Ellis yang berisikan orang-orang dengan permasalahan kesulitan tidur akibat ketindihan. Di sana Helena berjumpa dengan 2 orang yang kemudian menjadi bagian penting dari kehidupannya, yaitu Takashi dan Doggy. Berkat bantuan Helena, Matthew merasa lega menemukan tempat di mana dia bisa berbagi pengalaman dan mencari solusi bersama orang-orang yang mengalami hal serupa. Namun sebelum kematian Matthew, Helena melihat sebuah tanda merah misterius di mata suaminya. Tanda merah itu muncul secara tiba-tiba dan sejak saat itu, kondisi Matthew semakin memburuk. Helena merasa khawatir atas perubahan drastis dalam kesehatan mental dan fisik suaminya. Kekhawatiran itu semakin bertambah ketika Helena menyadari bahwa tanda merah yang muncul memiliki hubungan dengan kehadiran iblis tidur yang dikenal sebagai Mara. Helena kemudian memohon pada Kate untuk membantunya keluar dari rumah sakit jiwa agar Helena bisa bertemu dengan Sophie. Namun Kate menolaknya, takut dengan konsekuensi yang mungkin terjadi apabila membiarkan Helena bebas. Secara tiba-tiba Helena menunjukkan tanda merah yang muncul di matanya kepada Kate. Tanda tersebut menjadi bukti nyata bahwa Mara telah menandainya sebagai target selanjutnya. Helena yang menyadari bahwa hidupnya mungkin tidak akan lama lagi, ia pun memohon pada Kate untuk membebaskannya agar dia bisa bertemu dengan Sophie untuk yang terakhir kalinya. Kate yang masih merasa bingung dengan apa yang baru saja diungkapkan oleh Helena, memilih untuk mencari jawaban dengan mengunjungi Dr. Ellis, seorang ahli dalam bidang ini. Meeting other sufferers really helped, Matthew. My husband was killed by a sleep demon. She's pure evil. Kate merasa bahwa Dr. Ellis mungkin memiliki pemahaman yang lebih mendalam tentang apa yang dialami oleh Helena. Kate kemudian bergabung dalam pertemuan yang diadakan oleh Dr. Ellis yang dihadiri oleh beberapa orang yang menderita ketindihan dan salah satunya adalah Doggy. Dr. Ellis dengan sabar menjelaskan proses terjadinya ketindihan dan bagaimana hal itu dapat mempengaruhi pikiran dan tubuh seseorang. Ketindihan adalah pengalaman menakutkan yang terjadi saat seseorang terbangun dari tidur, namun tubuhnya tidak dapat bergerak dan berbicara untuk sementara waktu. Ini terjadi pada seseorang yang sedang dalam fase setengah tidur. Ketindihan terjadi saat seseorang sudah bangun secara sepenuhnya, namun tubuh mereka lumpuh seakan-akan masih dalam keadaan tidur, sehingga mereka seperti terjebak di antara dua dunia, antara sadar dan tidur. Tetapi kebanyakan orang malah mengaitkan ketindihan dengan kejadian mistis. Padahal menurut Dr. Ellis semua itu masih bisa dijelaskan dalam ilmu medis.
Sebagai seorang dokter yang berpegang teguh pada ilmu dan pengetahuan medis, baik Dr. Ellis maupun Kate tidak mudah percaya pada hal-hal yang bersifat mistis, melainkan lebih memilih untuk mencari penjelasan secara rasional. Hal-hal mistis yang mungkin dilihat saat ketindihan bisa jadi hanya halusinasi yang diciptakan oleh otak akibat stres atau cemas. Kemudian Dr. Ellis memberikan kebebasan pada para peserta yang hadir untuk bercerita pengalaman mereka saat mengalami ketindihan. Banyak dari mereka mulai menceritakan momen-momen menakutkan di mana mereka merasa terjebak dalam ketindihan. Beberapa di antara mereka mengungkapkan bahwa selama masa ketindihan, mereka merasakan adanya sesuatu yang sangat jahat sedang mengawasi mereka. Namun suasana menjadi semakin mencekam ketika salah seorang peserta, seorang pria bernama Saul dengan nada serius mengungkapkan keyakinannya bahwa sosok iblis jahat yang mereka bicarakan saat ini benar-benar ada di sekitar mereka. She's a demon. It was the devil incarnate. Doggy kemudian memotong pembicaraan Saul dengan mengatakan jika Saul sudah melihat iblis marah dalam dunia nyata, itu berarti Saul telah mencapai tahap terakhir dari hidupnya. Doggy memberi peringatan keras kepada Saul untuk tetap waspada dan tidak tertidur malam ini, karena jika Saul tertidur maka Saul akan menjadi korban berikutnya dari iblis marah. Kegaduhan mulai terjadi saat Doggy tiba-tiba melepas kacamata yang digunakan oleh Saul, memperlihatkan kepada semua orang mata Saul yang berwarna merah menyala. Mata merah itu menjadi sebuah tanda bahwa hidup Saul sudah berada di ujung tanduk. Cara satu-satunya agar Saul bisa tetap hidup adalah dengan tidak tertidur lelap. Meskipun Dr. Ellis dan Dr. Kate tidak akan percaya dengan sosok iblis bernama marah, Doggy bersumpah jika Saul tertidur malam ini, dia akan mati akibat ulah dari iblis marah. Mendengar penjelasan Doggy tentunya membuat Saul merasa ketakutan. You are in grave danger. Enough, Dougie. Out of deep sleep into sleep paralysis. Bullshit! Dougie. He's cursed. You will die tonight. Let's all just calm down. There are no such thing as... This is bullshit. Oh. This is bullshit. Mara is real. Soul dies. Tak ingin terus-menerus hidup dalam teror iblis marah, Saul pun pergi dari tempat itu dan mengambil langkah nekat dengan memilih untuk membakar dirinya sendiri. Purify me, your servant. Sementara itu, Kate yang sedang terlelap tiba-tiba bermimpi tentang Saul yang melakukan tindakan bunuh diri dengan cara membakar dirinya sendiri. Saat terbangun, Kate kembali mengalami ketindihan untuk yang kedua kalinya dan sempat melihat adanya sesosok wanita yang berada di bawah meja. Setelah peristiwa itu, Kate akhirnya dapat bergerak kembali dan tak lama kemudian ia menerima telepon dari Mike yang memberitahukan kabar tragis tentang kematian Saul. Kate merasa tidak percaya bahwa mimpi yang baru saja ia alami seolah menjadi kenyataan. Kate kemudian meminta Mike untuk menangkap seorang pria bernama Doggy karena Doggy dengan tepat memprediksi kematian Saul. Kemungkinan besar Doggy adalah pelaku yang selama ini telah melakukan serangkaian pembunuhan terhadap Saul, Takashi dan Matthew meskipun mereka masih belum memiliki bukti-bukti yang cukup. Namun ketika Doggy diinterogasi, Doggy memilih untuk tetap diam dan tidak memberikan komentar atau informasi apapun terkait kematian-kematian tersebut. Suspect is Dougie Trent. Dougie, did you kill these people? I didn't kill him. Do you know Mr. Takahashi? Dougie. No comment. Detektif Mike merasa semakin frustasi dengan kebuntuan yang terjadi selama interogasi. Doggy yang tidak ingin menyampaikan satupun informasi membuat penyelidikan menjadi semakin sulit. Lalu Kate iseng bertanya mengenai sosok iblis marah pada Doggy, apa yang dia ketahui lebih jauh tentang sosok iblis marah. Doggy akhirnya membagikan ceritanya dan mengungkap bahwa orang pertama yang melihat iblis marah adalah Takashi. Doggy secara kebetulan bertemu dengan Takashi di salah satu grup diskusi dan awalnya Doggy beranggapan Takashi mengalami gangguan kejiwaan. Namun kejadian tragis yang menimpa Takashi membuktikan bahwa dia benar-benar dihantui oleh sosok iblis marah yang pada akhirnya menyebabkan kematiannya. Sebelum kematian Takashi, Doggy dan Takashi telah berusaha sekuat tenaga untuk mencari cara agar terhindar dari teror iblis tersebut. Namun upaya itu sia-sia belaka karena iblis marah sudah menghantui bumi sejak 400 tahun sebelum Masehi dan telah menjadi penyebab kematian banyak orang. Doggy juga menyebut tentang kematian Matthew yang juga merupakan korban dari iblis marah. Meskipun Doggy telah memperingatkan Matthew untuk tidak tidur, Matthew menolak mendengarkan nasihatnya yang berujung pada kematian Matthew.
Doggy bahkan menunjukkan tanda-tanda yang ada pada matanya, menandakan bahwa ia juga telah ditandai oleh iblis marah. Hal ini menegaskan bahwa Doggy sendiri adalah salah satu orang yang kini diincar oleh iblis marah. Meskipun sudah menceritakan dengan detail mengenai sosok iblis marah, tapi tetap saja Detektif Mike menganggap itu semua adalah omong kosong. Mike tetap yakin bahwa kematian-kematian tersebut adalah ulah dari Doggy, meskipun belum ada bukti yang cukup untuk menangkapnya. Namun seiring berjalannya waktu, kebenaran tentang kejahatan Doggy pasti akan terungkap. Lalu Mike memiliki kabar baik untuk Kate bahwa hari ini Helena akan dipulangkan dan bisa bertemu kembali dengan putrinya. Kate pun merasa sangat senang dengan berita itu karena ia merasa bersalah telah memisahkan Helena dengan Sophie. Well, thanks partly to you. Kill those people. What if that demon was him? Tetapi ketika Kate ingin memberikan kabar baik itu pada Helena, Kate sangat terkejut melihat Helena yang sudah tewas berada di kamarnya. Bahkan matanya pun terlihat berwarna merah persis seperti apa yang dialami oleh Matthew dan Saul sebelumnya. Kematian tragis Helena terus menghantui pikiran Kate, membuatnya merasa sangat terpukul. Kate semakin merasa bersalah karena telah memisahkan Helena dari Sophie. Pada saat-saat terakhirnya, Helena telah memohon padanya untuk dibebaskan agar bisa bertemu dengan putrinya untuk yang terakhir kalinya. Namun Kate malah mengabaikan Helena. Kate pun tidak dapat menghapus rasa bersalah yang mendalam di hatinya. Ia meratapi keputusannya dan merasa bertanggung jawab atas tragedi yang menimpa Helena. Saat tengah merenung, Kate tiba-tiba mengalami ketindihan dan sempat melihat adanya sosok seorang wanita yang mulai mendekat ke arahnya. Beruntung saja Kate berhasil tersadar, namun Kate merasa ada yang aneh pada matanya dan ketika Kate memeriksa matanya, terdapat tanda merah sama seperti tanda yang ada pada mata Doggy. Perasaan cemas pun memenuhi dirinya sebab bercak darah pada matanya, menandakan bahwa Kate telah ditandai oleh iblis marah. Yang bisa dilakukan Kate saat ini hanyalah mencari keberadaan Doggy untuk bertanya lebih lanjut tentang iblis marah. Karena tak mengetahui alamat rumah Doggy, Kate memutuskan untuk menyusup ke ruangan Mike demi mencari tahu alamat rumah dari Doggy. Di sana Kate menemukan beberapa berkas mengenai tempat tinggal Doggy yang ternyata Doggy tinggal di sebuah gubuk tua. Tak hanya itu saja, Kate juga menemukan berkas tentang CCTV rumah sakit jiwa di mana memperlihatkan detik-detik kematian Helena. Di dalam CCTV itu, Kate melihat adanya bayangan hitam yang berdiri tepat di atas tubuh Helena. Setelah itu, Kate pun bergegas pergi ke rumah Doggy. Begitu sampai di sana, Kate melihat bahwa rumah Doggy hanya mengandalkan genset sebagai sumber listrik utamanya. Maksud kedatangan Kate ke sana adalah untuk bertanya bagaimana Doggy bisa bertahan dari teror iblis marah, mengingat Takashi, Matthew, dan Helena telah menjadi korban sebelumnya. Hal ini memunculkan pertanyaan besar tentang bagaimana Doggy bisa lolos dari ancaman iblis marah, sementara Helena, orang yang baru saja melihat iblis marah, malah tewas lebih dulu daripada Doggy. Doggy pun menjelaskan bahwa alasan mengapa dirinya bisa bertahan sampai sejauh ini karena dirinya hanya tertidur selama 20 menit setiap harinya. Doggy sengaja memasang alarm dengan volume yang sangat keras agar bisa terbangun setelah tidur yang singkat tersebut. Ini adalah cara Doggy untuk mengantisipasi iblis marah yang muncul saat mereka tertidur lelap. Doggy menjelaskan bahwa mereka yang tertidur dalam kondisi terlelap menjadi rentan terhadap serangan iblis marah. Itulah sebabnya Doggy sering kekurangan tidur dan selalu was-was dengan kehadiran iblis marah. Kate juga memperlihatkan tanda merah di matanya, mengindikasikan bahwa ia juga telah ditandai oleh iblis tersebut. Kemudian Doggy mempersilahkan Kate untuk masuk ke dalam rumahnya, dan di sana Kate melihat ada banyak sekali kertas yang tertempel di setiap sudut rumah Doggy. Kertas-kertas itu adalah hasil dari penyelidikan yang selama ini dilakukan oleh Doggy terkait iblis marah. Doggy pun bercerita bahwa bukan mereka saja yang diteror iblis marah, melainkan sudah ada jutaan orang yang pernah melihat wujud dari marah. Iblis marah sudah ada di bumi sejak 400 tahun sebelum Masehi. Namun dari jutaan orang yang melihatnya, mengapa marah hanya mengincar beberapa orang saja? Ini masih menjadi sebuah pertanyaan yang belum terjawab. Menurut Doggy, ada semacam pola yang menentukan siapa saja yang akan menjadi target iblis marah. Dari beberapa hasil penyelidikannya, Doggy menyimpulkan bahwa iblis marah datang ke dunia manusia jika ada sebuah tragedi besar. Doggy sendiri masih belum mengetahui tragedi besar apa yang terjadi akhir-akhir ini. Orang pertama yang terkena teror iblis marah adalah Takashi, tapi entah apa alasannya, teror iblis marah mulai menyebar ke orang terdekat Takashi seperti Doggy dan Matthew.
Doggy melakukan semua penyelidikan ini untuk mencari tahu penyebab mengapa dari sekian banyak orang, Iblis Marah hanya menargetkan Takashi, Doggy, Matthew, Helena, dan Saul. Kemudian Doggy menjelaskan bahwa saat ini Kate telah berada di tahap kedua. Ketika Iblis Marah akan membunuh seseorang, korbannya tersebut akan melewati 4 tahap. Tahap pertama, korbannya akan mengalami ketindihan dan melihat wujud marah. Tahap kedua, marah akan memberikan tanda merah pada mata korbannya. Tahap ketiga, marah akan melakukan kontak fisik dengan meletakkan tangannya di leher korban. Lalu yang terakhir, tahap keempat, korbannya dapat melihat wujud marah meskipun dalam keadaan sadar. Dan jika korbannya tertidur saat sudah sampai di tahapan keempat, maka marah akan membunuh korbannya. Meskipun semua penjelasan ini terdengar tidak masuk akal, Doggy berusaha meyakinkan Kate bahwa Iblis Marah itu benar-benar ada. She kills in clusters. Believing me. Listen. Well, if this is true, how come you're still alive? And that way she can't get into my waking world. I only sleep for 20 minutes at a time. You're severely sleep deprived. Akan tetapi, Kate masih belum percaya pada perkataan Doggy. Kate menganggap bahwa semua ini hanyalah halusinasi Doggy yang tidak pernah tertidur lelap selama hampir sebulan. Sudah muak dengan semua yang mereka bicarakan, Kate memilih untuk pergi saja. Sebelum pergi, Doggy meminta Kate untuk tidak tidur dan meminta Kate untuk mencari tahu apa penyebab mereka terkena teror Iblis Marah. Setelah itu, Kate pergi menuju ke tempat Dr. Ellis, berharap Ellis dapat mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Dr. Ellis. Kate mulai menceritakan segalanya tentang Iblis Marah pada Ellis. Tak lupa, Kate juga memperlihatkan rekaman CCTV yang memperlihatkan kematian Helena. Menurut Kate, kematian Helena terlihat tidak wajar dan seperti ada bayangan hitam yang menyebabkan kematian Helena. Selain itu, Kate juga memperlihatkan tanda merah di matanya yang diberikan oleh Iblis Marah. Kate pun meminta Dr. Ellis untuk menjelaskan secara logis tentang apa yang sebenarnya terjadi padanya. Ellis pun menjelaskan bahwa tanda merah di mata Kate bisa jadi disebabkan oleh penggumpalan pembuluh darah. Lalu untuk kasus kematian Helena, Ellis yakin mungkin itu disebabkan oleh kejang-kejang. Sebagai seorang dokter yang terbiasa berpikir dengan logika, Ellis tidak percaya dengan keberadaan Iblis Marah. Menurutnya, kemunculan Iblis Marah pada beberapa orang disebabkan oleh halusinasi saja. Ketika seseorang takut pada sesuatu yang tidak nyata, mereka bisa saja kepikiran terhadap sosok itu hingga mengakibatkan mimpi buruk atau berhalusinasi akibat ketakutan tersebut. Hal ini bisa terjadi pada siapa saja termasuk Kate yang akhir-akhir ini sering diganggu Iblis Marah. Supernatural. Convulsions. What about the Hmong refugees? Over 100 died. Kemudian Ellis mengajak Kate pergi ke sebuah ruangan yang dikhususkan untuk meneliti aktivitas tidur seseorang. Di sana Ellis dan rekannya bernama Carly bisa mengecek kondisi tubuh seseorang yang kesulitan tidur. Sekali lagi Ellis menegaskan bahwa Iblis Marah itu tidak nyata. Tidak pernah ada penjelasan masuk akal yang dapat membuktikan keberadaan Iblis Marah. Apa yang dikatakan Dr. Ellis membuat Kate menjadi sedikit lega. Kate pun berterima kasih pada Ellis atas penjelasan tersebut. Swear to God, Freddy Krueger was in my room. Mara, it's not real. Thank you, doctor. Merasa sangat lelah, Kate pun segera pulang ke rumah dan langsung tidur begitu saja. Kate tidak lagi punya kekhawatiran mengenai Iblis Marah, maka dari itu dia pun tidak takut untuk tidur. Tapi lagi dan lagi Kate mengalami ketindihan dan kali ini Iblis Marah mulai mendekati Kate. Dalam situasi itu, Kate sangat ketakutan namun dirinya tidak bisa melakukan apapun. Marah mulai mendekat ke arah Kate lalu menyentuh leher Kate. Ini menandakan bahwa Kate telah berada di tahapan ketiga. Keesokan harinya, Kate menelpon Tom untuk menanyakan kondisi Sophie. Tom bercerita bahwa kondisi Sophie kian memburuk di mana Sophie mengalami kesulitan tidur. Semua ini terjadi semenjak Kate berbicara dengan Sophie. Sophie juga merasa bersalah atas penangkapan ibunya karena dia sempat berbicara dengan Kate padahal Tom sudah melarangnya untuk berbicara dengan Kate. Tom pun meminta Kate untuk tidak mengganggu keluarganya lagi. Hari ini bertepatan dengan hari pemakaman Helena. Kate pun datang ke sana sebagai tanda penghormatan terakhir untuk Helena. Beberapa saat kemudian, Kate menerima pesan dari Doggy yang memberitahu Kate bahwa kemarin dirinya sempat ketiduran dikarenakan gensetnya yang mati sehingga membuat alarm Doggy tidak menyala. Akibatnya Doggy pun ketiduran dan saat ini dirinya sudah berada di tahapan keempat.
Doggy pun sangat takut dan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Jika Doggy sampai tertidur lagi, maka nyawanya tidak dapat diselamatkan. Dengan cepat Kate segera pergi ke rumah Doggy. Sesampai di sana, Kate sangat terkejut melihat Doggy yang memotong kelopak matanya. Doggy nekat melakukan hal ini karena dirinya tidak mau sampai tertidur. Melihat kondisi Doggy yang sangat memprihatinkan, Kate langsung membawa Doggy ke klinik Dr. Ellis. Di sana, Ellis dan Carly pun memberikan obat tidur pada Doggy setelah mengetahui bahwa Doggy kekurangan tidur. Selama Doggy tidur, Carly dan Ellis akan memantau kondisi Doggy dan memastikan bahwa Doggy dalam keadaan baik-baik saja. Kate, you're exhausted. Dougie too. And we'll wake you up immediately. You're in safe hands now. We hadn't slept for days. Everything is gonna be fine. Kemudian mereka meminta Doggy untuk tidur dan jika terjadi sesuatu pada Doggy, mereka akan membangunkannya. Doggy sebenarnya sudah merasa sangat pasrah akan hidupnya karena ia sudah lelah dengan teror yang selalu ia dapatkan. Doggy sudah tahu bahwa cepat atau lambat dirinya pasti akan mati di tangan iblis marah. Sebelum sesuatu yang buruk terjadi padanya, Doggy berbagi cerita dengan Kate tentang penyesalan terbesarnya. Dahulu Doggy adalah seorang tentara yang bertugas di Irak. Namun saat bertugas, Doggy tak sengaja membunuh warga sipil yang tidak bersalah. Sejak saat itu, Doggy menyimpan rasa bersalah yang amat mendalam pada seorang ibu dan anak yang mati karena ulahnya. Akibat pengaruh obat tidur, Doggy pun langsung tertidur. I'd already lost 2 men. It was the most haunting sound I've ever heard. She was holding her dead baby. Ellis juga meminta Kate untuk tidur juga setelah melihat kondisi Kate yang sepertinya kurang istirahat. Subject to sleep 23:45. Beberapa jam pun berlalu, namun iblis marah tak kunjung menampakkan dirinya. Carly dan Ellis yang bosan menunggu mulai lengah dan tanpa mereka sadari, sesuatu yang mengerikan mulai terjadi pada Doggy dan Kate. Mereka berdua mengalami ketindihan dan sosok iblis marah perlahan mendekat ke arah Doggy. Doggy dan Kate sama-sama melihat sosok iblis itu, namun mereka tidak bisa melakukan apa-apa. Detak jantung Doggy yang semakin meningkat membuat alat pendeteksi pun berbunyi. Dengan cepat, Ellis pun berusaha membangunkan Doggy, namun sayangnya semuanya sudah terlambat. Doggy telah meninggal akibat iblis marah. Carly! Carly! Christ! Setelah membunuh Doggy, kini iblis itu mulai mendekat ke arah Kate. Iblis itu mencekik Kate hingga membuat salah satu matanya berubah menjadi merah. Sebelum sesuatu terjadi pada Kate, Ellis berhasil membangunkan Kate. Ellis pun segera melaporkan kematian Doggy pada Mike. Sambil memperlihatkan rekaman kematian Doggy, Ellis menjelaskan bahwa semua ini sangat tidak masuk akal. Ellis terbiasa bekerja dengan logika dan sains, namun untuk kasus ini Ellis tidak dapat menjelaskannya secara logika. Lalu Mike mendapat telepon dari Tom yang ingin mengabarkan tentang Sophie yang dilarikan ke rumah sakit. Kate pun bergegas pergi ke rumah sakit untuk melihat kondisi Sophie. Saat melihat mata Sophie, Kate menyadari bahwa Sophie juga dihantui oleh iblis marah. Yang lebih parahnya lagi, Sophie sudah berada di tahap keempat. Apabila Sophie sampai tertidur, dia pasti akan mati. Kate meminta Sophie untuk jangan sampai tertidur. Kate yang tak ingin Sophie menjadi korban selanjutnya, dia pun segera pergi ke rumah Doggy dengan tekad untuk mencari tahu apa kaitannya mereka semua, sehingga membuat mereka diteror oleh iblis marah. Setelah sekian lama berpikir, Kate ingat tentang Doggy yang pernah mengatakan bahwa iblis marah akan mendatangi siapapun yang telah mengalami tragedi besar. Dari sini Kate mulai mencari tahu tragedi besar apa yang pernah menimpa semua orang, termasuk dirinya, Doggy, Helena, Matthew, dan Sophie. Agar lebih mudah, Kate membuat sebuah bagan, lalu mengumpulkan potongan tragedi besar yang menimpa setiap orang, seperti tragedi pembunuhan yang pernah dilakukan Doggy, Saul yang mengalami kecelakaan dengan ibunya hingga menyebabkan ibunya meninggal, Matthew yang ketahuan berselingkuh, dan Helena yang ingin bercerai.
Sekarang Kate hanya perlu mencari tahu tragedi apa yang menimpa Takashi sebelumnya. Kate pun langsung menghubungi Mike, bertanya lebih lanjut tentang tragedi apa yang pernah menimpa Takashi sebelumnya. Mike pun menjelaskan bahwa Takashi dulunya adalah seorang kepala sekolah dan Takashi membuat program makanan murah untuk para siswa. Namun sayangnya programnya tersebut gagal karena ikan yang diberikan pada anak-anak telah terkontaminasi, menyebabkan kematian pada 38 siswa. Tragedi itu pun membuat Takashi merasa sangat bersalah dan memutuskan kabur ke negara lain untuk menghindari hukuman penjara. Mengingat orang yang pertama kali mendapat teror iblis marah adalah Takashi, Kate pun mulai menemukan titik terang. Mereka semua memiliki satu kesamaan, yaitu sama-sama merasa bersalah setelah melakukan tragedi besar. Contohnya saja, Doggy merasa bersalah akibat membunuh warga sipil, Saul yang merasa bersalah atas kematian ibunya, Matthew yang merasa bersalah atas perselingkuhannya, dan Helena yang merasa bersalah karena ingin bercerai dengan Matthew. Kate juga merasa bersalah karena telah mengingkari janjinya pada Sophie dan merasa bersalah atas kematian Helena. Sementara Sophie diteror iblis marah akibat dirinya yang merasa bersalah karena telah berbicara pada Kate hingga menyebabkan ibunya masuk rumah sakit jiwa. Akhirnya Kate mengerti bahwa iblis marah hanya mengincar orang-orang yang memiliki rasa bersalah yang mendalam terhadap suatu kejadian. Dengan cepat Kate pun segera pergi ke rumah sakit untuk memberitahu Sophie bahwa Sophie tidak bersalah atas apapun. Ini semua adalah salah Kate yang telah mengingkari janjinya, yaitu tidak membawa Helena ke rumah sakit jiwa. Tapi nyatanya Kate malah membawa Helena ke rumah sakit jiwa, sehingga membuat Sophie merasa bersalah karena telah berbicara dengan Kate, padahal kakeknya sudah memperingatkan Sophie untuk jangan berbicara dengan Kate jika ibunya tidak ingin dibawa oleh Kate. Kate berharap rencana ini berhasil sehingga nyawa Sophie dapat diselamatkan. Karena sudah merasa kelelahan dan mengantuk, tanpa sadar Kate malah ketiduran, membuat dirinya kini berada di tahap keempat. Pada tahap keempat ini, Kate bisa melihat secara langsung wujud dari iblis marah. Setelah perjalanan panjang, Kate akhirnya tiba di rumah sakit. Di sana, Sophie terlihat sedang tertidur lelap. Kate pun berusaha membangunkan Sophie untuk mengatakan bahwa Sophie tidak bersalah atas penangkapan Helena. Berulang kali Kate mengatakan pada Sophie bahwa itu bukanlah salahnya, melainkan itu adalah salah Kate. Singkat cerita, Sophie akhirnya terbangun sebelum iblis itu membunuhnya. Sophie, can you hear me? No! Don't you touch her! Blame me! I'm the guilty one, not her! Mata Sophie yang awalnya berwarna merah, kini telah kembali normal, menandakan bahwa Sophie tidak lagi diteror oleh iblis marah. Sekarang, Kate pun tidak perlu khawatir lagi tentang iblis marah, dan dia bisa beristirahat dengan tenang. Kate pun meminta Sophie untuk kembali tidur, sementara Kate juga akan tidur di sofa. Kemudian Kate pun dibangunkan oleh Mike yang datang sana. Mike menjelaskan bahwa kondisi Sophie sudah mulai membaik. Mike pun mengajak Kate untuk segera pulang ke rumah. Sebelum pulang, Kate ingin berpamitan pada Sophie, namun sesuatu yang aneh mulai terjadi di mana mata Sophie berubah menjadi hitam. Sophie pun memberitahu Kate bahwa dirinya memang sudah memaafkan Kate, namun tidak dengan Helena yang masih menyalahkan Kate atas kematiannya. Ini menandakan bahwa Kate masih memiliki perasaan bersalah atas kematian Helena, membuatnya tidak benar-benar terlepas dari teror iblis marah. Tiba-tiba saja iblis itu muncul di hadapannya. Kate tidak bisa melakukan apapun karena dirinya yang sedang dalam kondisi ketindihan. Perlahan-lahan iblis itu mendekati Kate lalu membunuh Kate saat itu juga. Dan cerita pun selesai. Oke, mungkin sekian dulu video kali ini. Jika ada salah, gue maaf. Oke, see you next video guys.